Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan instalasi serta ulasan Deepin Linux 20. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Deepin Linux 20. Nah, di sini kita sudah dihadapkan pada tampilan menu instalasi, ya, di mana kita pertama-tama diminta untuk memilih pilihan bahasa. Default bahasa yang di-set untuk Deepin Linux adalah bahasa Mandarin. Tetapi di sini kita akan coba ubah bahasanya menjadi English. Kita pilih English di sini. Lalu berikutnya kita dihadapkan pada dua jenis agreement. Agreement pertama ini terkait dengan User Experience Program, dan agreement yang kedua ini terkait dengan End Users License Agreement. Nah, di sini kita nggak harus setuju dengan dua-duanya. Yang paling penting adalah kita menyetujui yang bagian kedua saja. Agreement yang pertama ini lebih pada peningkatan user experience. Artinya, Deepin akan mencoba mengkolek beberapa data dari user yang nantinya dapat dipergunakan untuk meningkatkan user experience pada Deepin versi-versi berikutnya. Nah, untuk pilihan yang pertama ini preferensinya tergantung pada user masing-masing. Ada beberapa user yang tidak berkeberatan, tetapi ada beberapa user juga yang memilih untuk tidak melakukan ini. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menekan tombol next di sini. Lalu kita dihadapkan pada friendly note, ya, you are installing Deepin on a virtual machine, which may result in suboptimal performance. For the best experience, please install Deepin on a real machine. Nah, kebetulan saat ini kami memang sedang menginstal Deepinnya di atas suatu virtual machine. Dan di sini kita next saja. Untuk sesi instalasi kali ini, kami sudah mempersiapkan suatu virtual hard drive dengan kapasitas 80 GB yang akan kami gunakan sepenuhnya untuk Deepin Linux. Nah, di sini kita tinggal pilih hard drive-nya saja. Dan keseluruhan hard drive ini nantinya akan digunakan oleh Deepin Linux, ya. Kalau kita lihat di sini, Deepin juga akan melakukan beberapa partisi. Di sini kita bisa lanjut dengan menekan tombol next. Lalu berikutnya, kita dihadapkan pada suatu tampilan Ready to Install, dan ini merupakan tahapan yang akan dilakukan oleh Deepin Linux. Berikutnya, kita bisa tekan saja tombol Continue di sini. Nah, di sini proses instalasi sudah mulai berjalan. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Deepin Linux. Deepin Linux 20 ini dirilis pada bulan September tahun 2020, dan merupakan turunan dari Debian 10 atau Debian Buster. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Deepin Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Deepin termasuk salah satu distro Linux yang dikenal polis dan elegan. Ini tidak lain karena desktop environment yang mereka bangun sendiri. Tidak banyak distro Linux yang membangun sendiri desktop environment-nya. Dan Deepin adalah salah satu distro yang melakukan ini. Desktop environment yang mereka usung ini, mereka beri nama Deepin Desktop Environment, atau seringkali disingkat sebagai DDE. DDE dibangun dengan menggunakan Qt, framework yang sama yang digunakan oleh KDE untuk membangun KDE Plasma. Beberapa distro Linux populer lain pun mulai mengadopsi DDE. Di antaranya adalah Ubuntu DDE Editions dan juga Manjaro DDE Edition. Selepas sesi instalasi, kami akan memberikan ulasan terkait DDE ini. Proses instalasi software atau package pada Deepin Linux difasilitasi oleh App Store. Beberapa waktu yang lampau, Deepin Linux sempat mendapat tuduhan sebagai distro Linux yang melakukan tracking data penggunanya secara ilegal. Tetapi tuduhan semacam ini agak kurang beralasan, dan lebih didasarkan pada prejudgment terkait basis pengembangan Deepin Linux yang memang berlokasi di Wuhan, China. Deepin adalah open source project. Jadi siapapun dapat mengakses source code-nya. Dan bila memang terdapat mekanisme tracking ilegal, maka tentunya komunitas open source dapat dengan mudah mendeteksi ini. Deepin Linux dan juga Ubuntu Kylin merupakan bentuk keseriusan dari komunitas open source di China untuk membebaskan China dari ketergantungan terhadap proprietary software, khususnya proprietary operating system.
Sedikit berbeda dengan Ubuntu Kylin yang secara spesifik didesain untuk market di China, Deepin Linux diperuntukkan bagi market yang lebih global. Ini bisa dilihat dari dukungan penggunaan bahasa Inggris yang terbilang sangat baik. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Deepin Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Deepin pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Deepin melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasi selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai dengan titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai dan kita dapat melanjutkan ke proses rebooting sistem. Untuk melakukan proses reboot, kita cukup mengklik tombol Reboot Now. Kita klik di sini. Proses rebooting sedang berjalan ya, dan kita dihadapkan pada sebuah logo Deepin di sini yang berkedip, sangat elegan dan sangat manis sekali. Nah, selanjutnya kita dihadapkan pada Post Installation Setup. Bila dibandingkan sewaktu kita menginstal Ubuntu ataupun sewaktu kita menginstal Manjaro Linux, proses konfigurasi keyboard layout semacam ini biasanya dilakukan sembari proses instalasi berjalan. Tetapi dalam Deepin Linux, proses keyboard setupnya justru dilakukan setelah proses instalasinya selesai. Nah, di sini pertama-tama kita set dulu keyboard layoutnya. Kita pilih yang default saja, yaitu English US. Lalu kita pilih Next di sini. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan zona waktu. Oke, di sini kita tinggal pilih saja zona waktu Jakarta. Lalu kita pilih Next. Selanjutnya kita dihadapkan pada menu untuk membuat user. Nah, di sini pertama-tama kita diminta untuk memilih avatarnya terlebih dahulu. Semisal saja di sini kami ingin memilih yang kucing di sini ya. Lalu berikutnya kami siapkan username kami. Semisal saja username yang kami pilih adalah belajar IDN. Lalu berikutnya computer name-nya kami pilih yang default saja di sini ya, belajar IDN PC. Lalu untuk password kami akan inputkan password rahasia kami. Dan kami akan ulangi password rahasia kami di sini. Selanjutnya tinggal menekan tombol next saja. Berikutnya terkait dengan konfigurasi network atau jaringan, kita pilih yang default saja di sini. Kita pilih next. Proses berikutnya adalah tuning system ya. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, sekarang proses instalasi sudah benar-benar selesai dan kita langsung diarahkan ke halaman login ya atau login screen. Di sini manis sekali tampilannya, ada avatar yang baru saja kami pilih, lalu ada username yang kami gunakan di sini, belajar IDN. Dan untuk melanjutkan ke proses login, kita diminta untuk menginputkan password kita. Nah, di sini kami akan inputkan password kami. Lalu bisa dilanjutkan dengan menekan tombol enter atau menekan tombol panah di sini. Di sini juga ada keterangan, it has detected that you are using a virtual machine, which will affect the system performance and operations. Ya, ini kembali diingatkan bahwa kami saat ini sedang berada di virtual machine. Jadi performanya mungkin tidak akan maksimal. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu pilihan effect mode dan normal mode. Effect mode di sini ada keterangannya, have a delicate experience. Sedangkan normal mode, enjoy the fast performance. Nah, di sini sebenarnya tergantung pada kondisi komputer yang kita miliki. Kalau memang spesifikasinya agak sedikit minim, kita sebaiknya memilih yang normal mode. Tetapi kalau memang spesifikasinya cukup mumpuni, kita bisa memilih yang effect mode. Nah, untuk saat ini kami akan coba pilih dulu yang effect mode. Kita klik dulu di sini. Nah, ini dia ya, kita langsung dihadapkan pada tampilan seperti ini. Ada video yang bisa kita play. Nah, tapi untuk saat ini kita skip saja. Kita tekan tombol next di sini. Lalu kita dihadapkan pada pilihan desktop mode. Desktop mode-nya nanti ada dua, ada fashion mode, ada efficient mode. Default-nya adalah fashion mode. Dan kalau efficient mode pilihannya seperti ini. Untuk saat ini kita coba pilih dulu yang fashion mode. Dan nanti sewaktu kami mereview DDI, kita bisa beralih dari fashion mode ke efficient mode dengan sangat mudah. Berikutnya kita tinggal pilih next saja. Di sini juga sama ya, kita kembali dihadapkan pada pilihan antara effect mode dengan normal mode. Saat ini kita pilih yang effect mode saja.
Tetapi kembali diingatkan ya guys, kalau memang kalian memiliki komputer yang spesifikasinya agak kurang atau agak minim, sebaiknya kalian beralih ke normal mode. Kita next saja di sini. Lalu terkait pilihan icon theme ya, kita pilih yang default saja yaitu Bloom di sini. Kita pilih Done. Oke, nah berikutnya kalau kita lihat resolusi dari layar monitornya belum sesuai dengan resolusi dari monitor yang kami miliki. Oleh karena itu, pertama-tama kami akan coba sesuaikan dulu resolusi monitornya. Di sini kita pilih tombol setting aja. Lalu berikutnya di sini kita pilih pilihan display. Nah, pada pilihan display di sini terdapat pilihan resolution. Nah, di sini kami akan sesuaikan dengan resolusi monitor kami. Kebetulan kami menggunakan layar monitor yang Full HD. Berarti di sini kami bisa set resolusinya ke 1920 x 1080. Seperti ini, kalau sudah kita pilih save saja. Lalu kita pilih close. Nah, lebih kurang seperti ini, resolusinya sudah sesuai dengan resolusi monitor yang kami gunakan. Nah, ini adalah tampilan default dari Deepin Linux 20. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kami juga akan memberikan requirement minimum untuk menjalankan Deepin Linux ini. Berdasarkan informasi yang kami terima dari official homepage mereka, Deepin Linux 20 ini mensyaratkan CPU 64-bit, dengan kapasitas memori minimum 2 GB dan disarankan 4 GB. Nah, kebetulan untuk virtual machine yang kami gunakan saat ini, kapasitas memorinya adalah 4 GB. Oke, selanjutnya kita akan coba review terkait dengan DDE atau Deepin Desktop Environment-nya. Kita akan coba lihat dulu di panel yang bawah ini. Nah, untuk panel yang ada di bawah sini, nanti kita dihadapkan pada dua mode yang berbeda, yaitu mode Fashion yang saat ini kita gunakan, dan mode efficient. Nah, cara beralih modenya cukup mudah. Kita cukup klik kanan aja di sini, lalu kita pilih mode. Nah, di sini ada fashion mode. Kalau kita mau ke efficient mode, kita tinggal pilih saja yang efficient mode seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang efficient mode ini lebih tradisional, ya, lebih kurang seperti ini. Jadi, kalau memang kalian base-nya dari sistem operasi berbasis Windows, kalian tentunya akan lebih nyaman untuk bekerja dengan yang modenya efficient. Seperti ini. Karena memang workflow-nya sangat menyerupai sistem operasi berbasis Windows. Tetapi kalau kalian ingin bereksperimen dan bereksplorasi lebih lanjut terkait Deepin Desktop Environment, kalian juga bisa beralih ke Fashion Mode, ya, karena di sini lebih polis dan lebih unik. Selanjutnya, posisi panel ini pun bisa kita ubah. Default-nya memang di bagian bawah. Tetapi kita juga bisa atur posisinya untuk beralih ke bagian atas, kiri maupun kanan. Kita coba ya, caranya cukup mudah. Kita cukup klik kanan saja, lalu kita pilih location. Semisal kita mau tempatkan di sisi atas, kita tinggal pilih yang top di sini. Nah, sekarang panelnya berada di sisi sebelah atas seperti ini. Kalau kita mau ubah ke sisi sebelah kiri, berarti tinggal klik kanan, pilih location, lalu pilih left. Nah, seperti ini. Cukup mudah ya. Berikutnya kita akan kembalikan ke posisi default, yaitu posisi bawah. Bottom di sini. Lalu pada panel juga terdapat yang namanya plugins, ya. Plugins itu yang muncul di sini nih. Dan kita bisa aktifkan maupun bisa kita diaktifkan. Caranya kita cukup klik kanan saja, lalu kita pilih plugins. Nah, di sini terdapat beberapa plugins, ya. Semisal saja kita mau menghilangkan trash bin-nya. Berarti kita pilih plugin, lalu trash bin-nya kita untick, ya, di sini. Maka trash bin-nya akan hilang. Kalau mau dimunculkan lagi trash bin-nya, berarti klik kanan, plugins, trash bin-nya dipilih lagi. Seperti itu. Bagaimana guys? Cukup mudah ya? Lalu berikutnya kita juga bisa atur kemunculan dari si panel ini. Nah, cara mengatur status kemunculannya, kita tinggal pilih klik kanan, lalu pilih status ya. Nah, default-nya adalah keep shown, artinya selalu dimunculkan. Tetapi kalau kita memilih untuk di hide atau disembunyikan, kita bisa pilih keep hidden. Kita pilih ini ya, maka sewaktu mouse-nya jauh dari sisi tepi, si statusnya akan di hidden atau disembunyikan. Dan bisa dimunculkan lagi kalau kita dekatkan di sini. Seperti itu. Oke. Lalu ada pilihan lain ya, yaitu Smart Hide. Smart Hide ini artinya adalah si statusnya ini atau si panelnya ini akan di hidden kalau memang layarnya digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan tampilan layar penuh. Nah, untuk saat ini kita akan kembalikan dulu ke posisi yang Keep Shown. Selanjutnya kita akan review panel yang di sisi sebelah kanan. Ya, di sini defaultnya ada trash bin. Lalu ada tombol power di sini ya. Kalau diklik berarti kita akan dihadapkan pada pilihan entah itu shutdown,
reboot, suspend, hibernate, lock, ataupun lockout. Kalau kita mau keluar, kita bisa menekan tombol escape seperti ini. Lalu kita juga dihadapkan pada penunjuk waktu di sini. Ya. Kalau kita klik, maka akan dibukakan aplikasi kalender. Aplikasi kalendernya cukup cantik menurut kami, ya, sangat elegan sekali. Dan kalau kita mau close, tinggal close saja di sini. Lalu berikutnya ada juga yang namanya onboard keyboard di sini, ya. Kalau kita klik di sini, maka akan muncul virtual keyboardnya. Oke, kalau kita mau nonaktifkan lagi, kita bisa klik lagi di sini. Selanjutnya juga ada notification di sini. Kita klik ya, muncul notifikasinya. Lalu kalau mau di hidden ya kita tinggal klik aja desktopnya seperti ini. Lalu selanjutnya ya di sini juga terdapat network indicator. Kita bisa klik di sini ya. Di sini network indicatornya. Lalu ada juga volume control di sini. Dan kalau kita mau hidden ya kita bisa klik tombol yang ada di sini. Nah seperti ini ya. Jadi bisa di hidden. Kalau mau dimunculkan lagi bisa klik lagi di sini. Nah, ini adalah untuk panel di sisi sebelah kanan. Berikutnya kita akan coba lihat panel di sisi sebelah kiri. Panel di sisi sebelah kiri ini yang paling utama adalah launcher atau main menu-nya, atau seringkali juga dikenal dengan istilah start menu. Nah, ini dia launchernya. Ya, ini merupakan launcher yang tradisional. Dan di sini ada daftar aplikasi yang bisa kita akses. Ya, kalau kita mau mengakses keseluruhan aplikasi, kita bisa pilih all categories di sini. Dan kita akan dihadapkan pada beberapa kategori. Misal saja kita mau mengakses aplikasi dalam kategori Office, jadi kita pilih Office di sini. Seperti itu. Kalau mau kembali tinggal pilih back saja di sini. Kalau mau mengakses aplikasi terkait dengan internet, kita bisa memilih kategori internet dan kita bisa mengakses dua aplikasi yang ada di sini. Dalam hal ini ada Firefox web browser dan juga ada Thunderbird Mail Client. Nah, lebih kurang seperti ini. Ini merupakan start menu ataupun launcher yang tradisional. Selain launcher yang tradisional seperti ini, kita juga bisa dihadapkan pada pilihan launcher yang lain dengan menekan tombol yang ada di sisi kanan atas. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Ya, launchernya langsung berubah ke mode atau style yang kedua. Dan style kedua ini lebih menyerupai launcher yang dimiliki oleh GNOME 3. Di sini cara untuk menavigasi aplikasinya adalah kita bisa pilih saja di sini. Atau kita bisa mencari aplikasi yang kita inginkan dengan mengetikkan di sini. Misal kita mau mengakses terminal, kita tinggal ketikkan saja terminal di sini. Nah, seperti ini. Dan kalau kita mau kembali lagi ke menu launcher yang konvensional atau tradisional, kita bisa klik saja tombol yang ada di kanan atas ini. Bagaimana guys? Cukup mudah ya untuk navigasinya. Berikutnya adalah cara untuk mengubah desktop wallpaper-nya. Caranya cukup mudah, kita cukup klik kanan saja. Lalu kita tinggal pilih wallpaper and screensaver di sini. Dan untuk melakukan perubahan wallpaper, kita bisa memilih daftar wallpaper yang ada di bagian bawah ini. Semisal ya, kita tinggal browse saja di sini. Ini dia, ya. Kalau kita mau pilih wallpaper yang lain, kita tinggal scroll saja. Banyak sekali wallpaper yang manis dan cantik sebenarnya yang dibundle dalam Deepin Desktop Environment ini. Wow, ini luar biasa sekali nih. Kami akan coba pilih ini sebagai wallpaper pilihan kami saat ini. Kalau kita sudah yakin dengan pilihan kita, ya kita tinggal klik aja di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba akses beberapa default application yang dibundle oleh Deepin. Default application pertama adalah web browser. Nah, web browser yang dibundle oleh Deepin Linux adalah Mozilla Firefox. Nah, ini dia Mozilla Firefox-nya. Kita maximize dulu di sini. Dan kita akan gunakan Mozilla Firefox ini untuk mengakses halaman homepage dari Deepin Linux ya. Di sini halaman homepage-nya adalah deepin.org/en ya untuk Inggris. Kita klik enter di sini. Dan ini dia, ya ini merupakan halaman homepage dari Deepin Linux. Dan melalui halaman homepage ini, kalian bisa mendownload ISO installer dari Deepin Linux 20 ini. Nah, berikutnya kami juga akan coba akses halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Di sini berarti kami akses ke youtube.com/Indonesia Belajar Komputer. Seperti ini. Kita coba enter.
Nah ini dia, ini adalah halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Kembali mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel YouTube Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru terkait dunia IT. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke, kita close dulu ya web browsernya, dan kita akan coba lanjutkan ke review beberapa aplikasi bawaan lainnya. Aplikasi lain yang menurut kami layak untuk kami review adalah terminal. Kita akan coba akses terminalnya di sini, ya. Kita bisa ketikkan terminal. Oke, lalu kita pilih terminal di sini. Default terminal yang diusung oleh Deepin Linux adalah Deepin Terminal. Dan sesuai dengan namanya, Deepin Terminal merupakan aplikasi terminal emulator yang dibangun oleh tim pengembang dari Deepin Linux. Dan di sini bisa kita lihat dengan mengakses About. Kita pilih About di sini. Dan ini dia, ya. Ini merupakan Deepin Terminal, dan kebetulan versi yang kami gunakan saat ini adalah 5.2.25. Kita close dulu di sini. Berikutnya kita akan coba maximize terminalnya. Dan melalui terminal ini kita akan coba akses beberapa komen, ya. Salah satunya adalah uname-sr. Uname-sr. Kita coba enter. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, kernel Linux yang digunakan saat ini adalah kernel Linux versi 5.4. Nah, hal menarik lain dari Deepin Terminal adalah selain dia juga bisa memiliki tab, ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita membuka tab baru, berarti kita tinggal tekan saja tombol plus yang ada di sini. Berarti kita sudah beralih ke tab yang lain, ya. Kita akan coba ke tab sebelumnya dulu. Fasilitas tabulasi pada terminal ini bukan hal yang cukup spesial, ya, karena beberapa terminal emulator juga sudah memiliki fasilitas tabulasi seperti ini. Tetapi yang menjadikan Deepin Terminal cukup spesial adalah fasilitas untuk melakukan screen splitting. Dan caranya juga cukup mudah di sini. Kita cukup klik kanan saja, lalu kita tinggal pilih di sini ada pilihan horizontal split atau vertical split. Kita akan coba dulu yang vertical split ya guys. Kita klik di sini, maka screen-nya akan dibagi dua secara vertikal. Semisal saja di sini untuk screen yang sisi sebelah kanan, kita akan coba eksekusi komen yang lain, yaitu lsb_release-e. Kita enter di sini, dan bisa kita lihat di sini ya guys, distributor ID-nya adalah Deepin, description-nya adalah Deepin 20, release-nya adalah 20. Dan kalau kita mau split lagi screen yang sebelah kiri, kita bisa beralih dulu ke screen sebelah kiri, lalu kita klik kanan. Misal saja kali ini kita mau split secara horizontal, kita bisa pilih horizontal split seperti ini. Dan yang menarik lagi adalah setelah screen di split, kita juga bisa melakukan resizing di sini. Nah, seperti ini. Nah, fasilitas seperti ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin bekerja lebih banyak di terminal, tetapi memang masih belum siap untuk menggunakan Tmax. Oke, ini terkait dengan terminal ya. Ada banyak hal yang bisa kalian eksplorasi dengan menggunakan Deepin Terminal ini. Dan di sini kami close dulu Deepin Terminalnya. Aplikasi lain yang coba kami review di sini adalah File Manager. Kita buka di sini File Manager-nya. File Manager yang diusung oleh Deepin Linux adalah Deepin File Manager. Kita bisa lihat di sini ya. Kita pilih bagian About. Dan bisa dilihat di sini, ini merupakan Deepin File Manager, yang berarti merupakan file manager yang diusung oleh Deepin Desktop Environment. Kita close dulu di sini. Tampilan dari Deepin File Manager ini sebenarnya cukup memukau dan kaya fitur ya. Nanti kalian bisa eksplorasi lebih lanjut terkait fitur-fitur yang diusung oleh Deepin File Manager ini. Dan kalau kami lihat di sini, fitur yang ditawarkan oleh Deepin File Manager ini tidak kalah bila dibandingkan dengan file manager lain yang ditawarkan oleh desktop environment seperti KDE. Oke, berikutnya kita close dulu file manajernya. Selanjutnya kami akan mereview App Center. Nah, App Center ini merupakan software center yang diusung oleh Deepin Linux. Kita coba maximize dulu App Center-nya. Nah, karena Deepin Linux merupakan distro Linux yang base-nya di China, maka tidak mengherankan juga bila di sini banyak sekali terdapat beberapa aplikasi yang berasal dari China. Misalkan saja di sini kita akan mencoba menginstal suatu aplikasi, ya, misalkan saja kita mau menginstal VLC. Nah, caranya cukup sederhana, ya, kita cukup cari saja aplikasi yang mau kita install, kita pilih di search box-nya, lalu kita ketikkan VLC. Lalu kita pilih enter di sini.
Dan voila ya, di sini muncul VLC, dan kalau kita mau menginstal VLC, kita cukup klik saja di sini. Lalu kita dihadapkan pada deskripsi dari VLC itu sendiri. Dan kalau kita mau melanjutkan ke proses instalasinya, kita cukup tekan saja tombol install yang ada di sini. Dan kembali mengingatkan ya guys, karena Deepin Linux ini memang base-nya di China, maka jangan heran ya kalau beberapa review yang dituliskan oleh usernya dituliskan dalam bahasa Mandarin. Terkait ketersediaan aplikasi yang ditawarkan oleh Deepin Linux, ini juga sebenarnya cukup luas dan cukup banyak sekali. Dan di sini kalian nggak perlu khawatir kalau ada beberapa aplikasi yang memang sulit kalian temui. Semisal di sini untuk chat ya, di sini ada WhatsApp, ada WeChat, ada Skype ya, lalu ada Telegram. Dan ini merupakan aplikasi-aplikasi yang cukup umum kita temui di Indonesia juga. Ini terkait dengan App Store-nya ya, cukup mudah juga untuk digunakan. Kita close dulu di sini untuk App Store-nya. Untuk melakukan pengaturan, di sini kita bisa mengakses tombol Control Center ya. Kita klik saja di sini. Dan kita dihadapkan pada tampilan semacam ini. Kita maximize dulu ya. Nah, pilihan pertama adalah terkait dengan user account. Pilihan ini bisa kita gunakan misalkan saja untuk menambahkan user account yang baru. Atau untuk mengubah password dari user yang sudah ada. Lalu berikutnya di sini juga ada yang namanya Deepin ID. Nah, Deepin ID ini nanti akan berkorelasi dengan layanan Deepin Cloud. Dan sayangnya, layanan Deepin Cloud ini hanya tersedia bila kita berada di China. Lalu berikutnya terkait dengan tampilan layar, ya kita bisa atur di bagian display. Di sini kita bisa atur resolusi, brightness, display scaling, refresh rate, dan juga touchscreen. Dan di sini perlu diketahui ya guys, bahwa Deepin Desktop Environment memang mendukung touchscreen. Nah, terkait pengaturan theme, itu kita bisa langsung melompat ke bagian personalization. Theme-nya cukup standar ya guys, di sini kita hanya bisa pilih light atau auto atau dark. Dan kalau kalian pecinta dark theme seperti kami, biasanya kita akan beralih ke dark theme semacam ini. Selain theme global, kita juga bisa mengganti accent color-nya. Ya, default accent color-nya di sini adalah biru, tetapi kita juga bisa ganti ke beberapa accent color yang lain. Semisal kita mau ganti ke merah. Nah, ini dia, ini adalah accent color. Kalau kita ganti ke kuning, ya accent-nya seperti ini. Ya, kalau kita ganti ke ungu misalkan, menjadi seperti ini. Oke, untuk saat ini kita coba ubah saja ke merah, seperti ini. Lalu pengaturan lain yang bisa kita lakukan adalah terkait dengan transparansi. Ya, di sini kita bisa atur saja transparansinya, mau transparan atau tidak transparan seperti ini. Efeknya di mana? Nanti efeknya ada di panel bawah ini. Ya, kalau kita lihat transparansinya, nah seperti ini. Oke, nanti kalian bisa atur-atur sendiri. Lalu berikutnya kita juga bisa melakukan pengaturan terkait dengan icon theme ya. Lalu kursor theme-nya juga bisa kita atur, dan juga font-nya juga bisa kita atur di sini. Dan di sini ada beberapa hal lain yang menarik yang bisa kalian eksplorasi secara mandiri. Nah, bagaimana guys terkait dengan Deepin Desktop Environment ini? Apakah kalian tertarik untuk menggunakan Deepin Desktop Environment? Nah, kalau kita berbicara mengenai Desktop Environment yang kaya feature, di sini biasanya kita akan dihadapkan pada beberapa pilihan antara GNOME 3 ataupun KDE Plasma. Nah, di sini kita akan coba melakukan komparasi nih guys, antara Deepin Desktop Environment dengan GNOME 3. Kalau menurut kalian, kalau kalian dihadapkan pada dua pilihan ini, kalian akan pilih yang mana? Kalian bisa tuliskan preferensi kalian pada kolom komentar di bawah ini. Lalu kalau Deepin Desktop Environment ini dibandingkan dengan KDE Plasma, kira-kira kalian lebih memilih yang mana? Kalian juga bisa tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini kami juga ingin memberikan opini dan pendapat pribadi kami. Bagi kami, kalau kami dihadapkan pada pilihan antara GNOME 3 dan DDI, kami akan memilih DDI. Kenapa? Karena secara penggunaan resources, DDI ini lebih ringan bila dibandingkan dengan GNOME 3. Dan juga dengan adanya kemampuan untuk mengubah mode launcher-nya menjadi seperti ini sebenarnya sudah cukup mewakili launcher yang dimiliki oleh GNOME 3. Tetapi kembali ya guys, ini tentunya tergantung pada preferensi masing-masing orang. Lalu untuk komparasi kedua, ketika kami harus dihadapkan pada dua pilihan antara DDI dengan KDE Plasma, kami akan memilih KDE Plasma. Alasannya sebenarnya cukup sederhana, karena KDE Plasma menawarkan kustomisasi yang lebih jauh bila dibandingkan dengan DDI. Bisa kita lihat terutama sekali pada pilihan theme. Pilihan theme dalam DDI ini bisa terbilang sangat-sangat terbatas sekali. Tentunya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan KDE Plasma
yang menawarkan banyak sekali pre-built theme yang bisa kita langsung pakai. Tetapi kembali ya guys, itu preferensi dan pendapat kami, dan tentunya kalian juga punya preferensi dan pendapat kalian masing-masing. Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau iya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Deepin Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Deepin Linux 20. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Deepin Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya. Karena ini semua akan bermanfaat bagi kami untuk terus menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.